Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes. Kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, 4 Injil menuliskan kisah mengenai Tuhan Yesus dibaptis. Jadi memang itu faktanya Tuhan Yesus dibaptis. Yang menjadi permasalahan adalah baptisan Yohanes Pembaptis adalah baptisan pertobatan. Nah sekarang, apakah Tuhan Yesus butuh pertobatan? Kan enggak. Lalu karena problem itulah, maka 4 penulis Injil merangkaikan baptisan Tuhan Yesus itu dengan berbagai macam cara. Yang paling pendek, kita mulai dari yang paling pendek, yaitu Injil Markus. Dia hanya menuliskan fakta bahwa Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Fakta, hanya fakta saja. Lalu Lukas yang kita dengar, yang kita baca dan kita dengar tadi, itu mempunyai kekhasan. Kekhasannya adalah bahwa dia memang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi pada saat Tuhan Yesus setelah dibaptis berdoa, lalu muncul Roh Kudus dalam rupa burung merpati dan pesan. Lalu Yohanes pun punya pesan tersendiri kepada semua orang yang dibaptis. Matius juga demikian. Matius itu menekankan adanya omong-omong dulu. Tadinya Yohanes Pembaptis itu menolak untuk membaptis Tuhan Yesus. Tetapi karena kehendak dari Allah, maka Tuhan Yesus juga dibaptis pula. Sedangkan kalau Yohanes, peristiwanya Tuhan Yesus dibaptis tidak ada, tetapi yang ada adalah kesaksian dari Yohanes Pembaptis bahwa dia membaptis Tuhan. Jadi ada macam-macam cara para penulis Injil melukiskan. Nah, kita mau menekankan dari Injil hari ini yang kita dengarkan mengenai Lukas. Ada apa sih? Santo Lukas mau ngapain sih? Ibu bapak, saudari terkasih, sebetulnya dari Santo Lukas ini jelas bahwa setelah Tuhan Yesus dibaptis, Tuhan Yesus berdoa. Lalu di dalam doanya itu ada suara, bukan hanya Roh Kudus yang turun, tetapi juga suara dari Bapa yang mengatakan, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Di sini ada proklamasi mengenai siapa Tuhan Yesus. Kalau kita tanggal 17 Agustus kan ada proklamasi. Nah ini proklamasinya mengenai dia sebagai putra terkasih, di mana Bapa berkenan itu pada saat dia dibaptis itu. Dan ini menjadi semacam titik tolak, pijakan Tuhan mulai berkarya. Jadi setelah baptis, Tuhan mulai berkarya. Sebelum dibaptis, Tuhan tidak berkarya. Nah, ibu bapak, saudari terkasih dalam Tuhan,
Maka sekarang kita bisa melihat bahwa, oh kalau demikian, Lukas mau menegaskan kepada kita, siapa dia yang dibaptis itu? Lalu, mengapa dia dibaptis? Nah, Ibu Bapak, Saudari terkasih, lalu kita sekarang melihat bahwa Tuhan Yesus itu akan juga membaptis kita semua para pengikutnya, tidak pertama-tama dengan air, tetapi dengan api dan Roh Kudus. Untuk menyatakan apa? Baik, Yohanes membaptis dengan air. Air adalah simbol kebersihan, pembersihan dari luar. Jadi yang dibersihkan adalah bagian luarnya. Ini menjadi simbol pertobatan yang mau diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis. Sedangkan Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa dia nantinya, Mesias ini akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api untuk menyatakan bahwa tidak cukup hanya bagian luar saja yang bersih, namun juga hati, pikiran. Dan ini harus bersih pula. Nah, tekanannya justru di situ. Mengungkapkan bahwa Yesus pun ini nanti juga juga membaptis namun dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, maka dalam praktek gereja sekarang dimungkinkan sakramen inisiasi, baptis dan krisma bisa dipisahkan. Baptis untuk memasukkan orang menjadi pengikut Tuhan, krisma menegaskan baptisan dari Tuhan Yesus, yakni orang ini dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi kita bisa melihat, oh kalau demikian baptisan kita ini itu bisa dipisahkan dengan krisma, sakramen penguatan. Nah, ini pesannya. Lalu sekarang untuk kita, baptisan ini punya makna apa? Ibu Bapak, Saudari terkasih dalam Tuhan, baptisan bagi diri kita hendaknya isinya adalah jawaban ya akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Baptisan sebagai jawaban ya itulah yang memberikan kita mengalami kesanggupan. Kalau ya, maka Tuhan pun melibatkan kita. Tanda keterlibatannya di mana? Kita tidak hanya menjadi penonton, tidak hanya menjadi abdi atau menjadi hamba, namun diangkat dengan baptisan itu kita menjadi anak Allah. Berarti kita mau dilibatkan oleh Allah. Anak Allah, jadi anak-anak Allah menjadi anak-anak Allah, kan tidak menjadi penonton. Kalau hamba menjadi abdi, oke, jadi penonton rapopo. Tapi kalau anak-anak Allah dalam karya keselamatan seluruh dunia ini, kita juga dilibatkan. Maka kita harus terlibat. Dan keterlibatannya harus tampak juga. Tampak di mana? Di lingkungan, dalam setiap kegiatan, dalam setiap kelompok, kita berusaha sejauh kita mampu, kita melibatkan diri di sana. Nah, ini karena apa? Konsekuensi dari kita. Maka kalau kita terlibat, ini karena akibat dari baptisan juga. Ibu Bapak, Saudari yang terkasih dalam Tuhan, keterlibatannya yakni meliputi banyak aspek. Keterlibatan tidak hanya kita dalam artian bakti sosial saja, tidak, tapi juga keterlibatan dalam liturgi pula. Misalnya, misdinar terlibat itu karena mereka sudah dibaptis. Karena kalau tidak dibaptis tidak akan bisa menjadi misdinar. Lektor, prodiakon, segala macam. Ini kalau prodiakon khusus, bahkan harus syaratnya harus krisma. Untuk menikah pun itu juga krisma harus diterima. Inisiasinya inisiasi yang komplit. Karena kalau belum krisma masih dianggap sebagai anak-anak. Karena baru menerima baptisan air.
Kalau baptisan air itu berarti kita, kenapa anak-anak ya dianggap aja kalau di wong Jawa itu bocah isi seneng keceh gitu. Gitu, isi seneng keceh. Keceh tapi ya main air. Ya, Ibu Bapak, Saudari terkasih dalam Tuhan. Maka kita mau dilibatkan untuk itu. Maka baptisan bukan pertama-tama itu mau memberikan kepada kita nama baptis saja, namun juga konsekuensi konkret yang harus ada dalam diri kita. Minimal dengan nama baptis yang diterapkan di dalam diri kita, kita itu mau menghidupi nilai dari orang kudus yang kita pilih sebagai nama baptis itu. Orang kudus pasti menghidupi satu nilai untuk bisa dia hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan dinyatakan menjadi santo, santa, beato atau beata. Di sana mau diungkapkan bahwa dia itu menghidupi nilai itu. Maka kita juga berpatokan dengan nama baptis itu mau mengarah ke sana. Nilainya, syukur-syukur itu juga kita hidupi. Namun secara guyonan itu kadangkala itu juga ada maknanya juga. Misalnya, siapa yang baptisannya dengan nama Yusuf? Ada nggak? Karena ciri khas orang yang dibaptis dengan nama Yusuf biasanya nggak pernah gemuk. Saya nggak tahu. Seolah-olah ini menjadi tukang kayu, suami dari Maria nggak pernah gemuk. Tapi siapa yang dibaptis dengan nama Franciscus Xaverius? Ada. Dan saya temukan biasanya yang namanya dengan Franciscus Xaverius biasanya orangnya gemuk-gemuk. Dan Franciscus Assisi juga kadang-kadang orangnya gemuk-gemuk. Atau kalau nama perempuannya Francisca biasanya gemuk-gemuk. Tanda bahwa Natal itu dirayakan terus-menerus. Kenapa? Karena sabda sudah menjadi daging dan tinggal di tengah kita. Nah, Ibu Bapak Saudari terkasih dalam Tuhan. Namun yang jelas bukan arti fisik saja yang ada, namun nilai yang hidupi hendaknya itu menjadi nilai yang kita hidupi pula, yang dihidupi oleh orang kudus yang kita pilih sebagai nama baptis, itu kita pilih. Kenapa kita menggunakan santo, santa, beato, beata, tidak menggunakan nama baptis dari kitab suci? Karena nama-nama yang tertera dalam kitab suci belum tentu hidupnya suci, walaupun ditulis dalam kitab suci. Tapi kan belum tentu itu suci. Buktinya misalnya ditulis Yudas Iskariot, betul ditulis dalam kitab suci? Benar? Apakah dia adalah orang suci? Enggak. Karena ada orang juga, oh kalau nama baptis harus ditulis dalam kitab suci. Ya pilih Yudas Iskariot. Karena ditulis dalam kitab suci. Tapi karena belum tentu yang ditulis nama dalam kitab suci adalah orang-orang suci pula. Maka Ibu Bapak, Saudari-saudari yang terkasih, maka pilihan nama yang sudah panjenengan pilih itu adalah nama-nama yang menjadi pedoman bagi diri kita untuk bisa melangkah. Syukur-syukur itu bisa menjadi semacam patron bagi diri kita untuk menjadi orang Kristen yang sejati. Saya percaya dan saya yakin bahwa panjenengan mampu untuk melakukan itu semua. Maka homilinya saya selesaikan supaya kita bisa ikut pesta di Santo Mikael. Amin.